Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita sama-sama telah menunaikan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan solat kita, puasa kita, tadarus kita, qiraah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak hal yang bisa kita ambil manfaat dari pelaksanaan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Baik aspek fisik, aspek kesehatan badan kita, maupun aspek psikis atau kejiwaan kita. Salah satu hikmah yang paling besar dari aspek psikis adalah puasa melatih supaya kita ini mempunyai sifat sabar. Karena memang puasa itu sendiri secara bahasa mempunyai makna sama dengan makna sabar. Dari aspek bahasa, puasa mempunyai arti menahan. Jadi as-saumu lughatan al-imsak. Puasa itu mempunyai arti menahan. Menahan tidak makan, menahan tidak minum, termasuk menahan untuk tidak ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang di belakang yang ribut, tolong puasa dulu. Jangan ngomong, yang ngomong biar yang depan saja. Ketika Siti Maryam hamil, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kebetulan tidak ada suaminya. Tidak ada suaminya kok hamil. Kira-kira apa respon masyarakat? Banyak yang ngomongin. Coba kalau daerah kita ini ada perawan tahu-tahu hamil, enggak punya suami, bagaimana tanggapan masyarakat? Pasti ribut, banyak yang memberikan komentar. Karena banyak yang ngomong, maka Siti Maryam di dalam Al-Quran disebutkan, Inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu, saya telah bernazar, lirrahmani, kepada Allah. Nazar untuk apa? Sauman, untuk saum. Saum di sini bukan berarti tidak makan, bukan berarti tidak minum, tetapi saum
pada ayat ini adalah Siti Maryam tidak akan memberikan komentar apa-apa, enggak ribut, pilih diam saja, nahan untuk tidak ngomong. Oleh karena itu, mohon para pejabat sekarang mendingan jangan banyak omong, lebih baik puasa, karena semakin banyak omong banyak masalah. Semakin komentarnya banyak, banyak lagi kesalahannya, banyak lagi masalahnya. Oleh karena itu, puasa mempunyai arti menahan. Nah, sama dengan sabar. Sabar itu adalah sesungguhnya secara bahasa juga menahan. Tolong ibu-ibu sabar, jangan pulang dulu, tarawih belum mulai. Tahan dulu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi membagi kesabaran itu dalam 3 hal. Pertama, as-sabru fil ibadah, sabar di dalam ibadah. Kita secara psikis, secara kejiwaan dilatih sabar dalam beribadah. Coba bapak-bapak, di luar bulan Ramadan kira-kira masjid ini banyak enggak setelah Isya begini? Boro-boro. Emang kagak ke masjid. Tetapi sekarang kita dilatih supaya sabar dulu. Walaupun sudah sholat Isya, semuanya menunggu untuk melaksanakan sholat tarawih. Dilatih untuk sabar dalam ibadah. Kalau enggak sabar, suka yang dilihat jam, udah jam berapa, ceramahnya lama banget. Karena tidak sabar. Yang nomor 2, kita ini dilatih, kata Imam An-Nawawi, as-sabru alal ma'asi, sabar atas maksiat. Ini hikmah yang besar. Dilatih sabar, tahan, kalau mau maksiat tahan. Kita makan saja yang tadinya halal lalu dilarang, mampu kok nahan, Pak ya? Mampu sampai maghrib, mampu tahan. Artinya apa? Kita dilatih ini dalam bulan puasa untuk menahan semua bentuk kemaksiatan. Nah, yang nomor 3 ini, as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Ini secara mental kita dilatih betul bagaimana caranya dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena orang hidup ini cuma 2 pilihan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau enggak seneng susah. Kalau giliran seneng, Masya Allah, gampang deh. Bulan puasa ini rezekinya dari mana-mana datang. Dagang mudah, kerjaan banyak, anak pada sehat ketika dalam keadaan lapang. Tapi kadang-kadang sebagian dihadapkan pada sebuah kesulitan, kesempitan, boro-boro dapat penghasilan, utang belum kebayar. Bulan puasa ada yang masih punya pikiran bagaimana ini nanti bulan Syawal belum beliin baju anak-anak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin.
Sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Diuji oleh Allah seberapa banyak? Bisyai'in, cuman sedikit, Pak. Kenapa sedikit? Kalau banyak enggak tahan. Seminggu ibu-ibu kagak dikasih duit sama suami, ngomelnya minta ampun. Kadang-kadang sampai mbalang jumroh akobah pakai piring. Ya Bu, baru seminggu nggak dikasih duit sama suami. Diuji oleh Allah rasa ketakutan. Banyak orang yang merasa ketakutan. Diuji oleh Allah dengan yang lain, kelaparan. Diuji oleh Allah dengan kurang duit. Ada bapak-bapak yang pernah diuji oleh Allah kurang duit? Pernah nggak Bu diuji kurang duit, Bu? Sering. Kalau yang jawab sering jangan kenceng-kenceng, suaminya di depan, Bu. Jangankan yang nggak punya duit, yang punya duit saja sekarang ini banyak ngakunya nggak punya duit, Pak. Kenapa ngaku nggak punya duit? Takut diutangin katanya. Diuji oleh Allah yang lain, kematian dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, wabasyir, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Jadi bulan puasa ini melatih kesabaran. Siapa yang berhasil, kata Allah, akan mendapatkan kabar gembira. Siapa orang yang betul-betul sukses melatih kesabaran dalam ibadah puasa? Siapa? Alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu, kata Allah, mereka alladzina idza asabathum musibah, manakala mereka tertimpa musibah. Apa itu musibah? Kata Ibnu Manzur dalam kitab Lisanil Arab, al-amru al-makruh yang zilubil insan, perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang itu tidak suka dengan perkara itu, maka itu disebut musibah. Tatkala mereka tertimpa musibah, qalu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah. Inna, Pak. Inna itu artinya kita, banyak. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa yang kami beri ujian bukan Anda sendirian. Kalau Anda sekarang sakit, bukan Bapak saja yang sakit, tapi masih banyak bapak-bapak lain yang sakit. Kalau sekarang Bapak dalam keadaan ekonominya sedang menurun, bukan Bapak saja yang ekonominya menurun, tapi masih banyak jutaan orang yang ekonominya sedang menurun. Oleh karena itu, orang yang terkena musibah tidak pantas berlebih-lebihan di dalam kesedihan. Kenapa? Karena kesedihannya sudah dibagi oleh orang banyak. Nah, orang yang seperti ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat akan mendapatkan berita. Kalau tidak di dunia, insya Allah kebahagiaan, berita yang baik di akhirat. Tapi jangan lupa bapak-bapak, kalau sudah dapat kabar gembira, sudah hidupnya mulai enak, jangan lupa syukur. Kalau kita mendapatkan pahala puasa, mendapatkan kenikmatan beribadah bulan puasa, jangan lupa la'allakum tashkurun, jangan lupa kalian itu bersyukur kepada Allah.
Jadi orang hidup ini gampang sesungguhnya kalau dapat kenikmatan, dapat kelapangan, bersyukur kepada Allah. Kalau mendapatkan kesempitan, sabar. Nah, terakhir untuk menutup ceramah saya pada malam hari ini, saya akan sedikit bercerita bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keluarga, suami istri, Bu. Kebetulan istrinya perempuan, Bu. Cantik banget, Pak. Mulia di hadapan Allah. Laki-lakinya, kalau istrinya cantik banget, suaminya kebalikannya, Pak. Apa, Pak? Jelek banget, ada bangetnya, Pak. Tapi walaupun jelek banget juga mulia di hadapan Allah. Apa rahasianya? Kata suaminya yang jelek banget, saya ini tiap hari bersyukur kepada Allah karena saya mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah, istri yang sangat cantik. Walaupun jelek, tiap hari bersyukur kepada Allah. Mulia nggak, Pak? Mulia di hadapan Allah. Sebaliknya istrinya tadi, Pak, yang cantik banget, mulia di hadapan Allah. Kenapa mulia di hadapan Allah? Kata istrinya, saya ini tiap hari sabar. Kenapa saya sabar? Karena saya mendapatkan musibah. Musibahnya apa? Bapak-bapak yang menjawab, mendapatkan suami yang, teruskan sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.